Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita aja. Kurang ini. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fiddin amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Rais Suriah PRNU Desa Mekarsari Al-Mukarram Al-Ustaz Suhaib Fadli. Sama-sama kita muliakan Ketua Tanfidiyah PRNU Desa Mekarsari Al-Ustaz Irfan Rifki Diwagdah, juga para seluruh pengurus PRNU Mekarsari, para asatid yang saya tidak sebut satu persatu, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Lailatul Ijtima' PRNU Mekarsari, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita iringi sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini, kalau ada yang sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Kalau ada yang lagi dirundung sedih, Allah hilangkan kesedihannya. Kalau ada yang punya utang, Allah lunaskan utang. Yang ambilnya kuat, kayaknya utangnya banyak. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Ijtima' PRNU Desa Mekarsari. Dan seperti biasa, insyaallah saya dapat tugas untuk membacakan kitab karangan Pak Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu yang berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita bertawassul membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah, wasilah perbuatan baik kita, amaliyah sholihah kita, dengan membacakan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemanfaatan ilmu yang kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa ila hadrati mu'allif kitab Asy-Syaikh Al-'Alim Al-'Alamah Pak Hasyim Asy'ari wa ila jami'i muassisina Nahdlatul Ulama wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidina
شريك له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله العلامة الشيخ محمد هاشم الأشعري الرئيس الأكبر لجمعية نهضة العلماء عفى الله عنه وعن والده وعن مشايخه وعن جميع المسلمين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال فصل في بيان اسم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. Ini adalah pasal di dalam menerangkan, menjelaskan dosa orang yang ngajak kepada kesesatan dan juga dosa orang yang memberikan contoh atau anjuran-anjuran keburukan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setiap kita memberikan atau mengajak orang untuk berbuat dosa atau melakukan perbuatan dosa yang kemudian itu dicontoh oleh orang-orang selain kita, baik itu dari anak kita, cucu kita dan seterusnya atau tetangga-tetangga kita, maka kita dapat dosa. Yang ikut yang ikut melakukan keburukan juga berdosa, kita pun dapat dosa gara-gara dia melakukan keburukan. Nah, jadi dosanya berlapis-lapis. Dia dosa jariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudillunahum. Hendaklah mereka memikul dosa-dosa mereka kamilatan, sepenuhnya secara sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa min auzaril ladina yudillunahum, dan juga memikul sebagian dari dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang mereka menyesatkan kepada merekanya lagi, kepada dan sebagian dari dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, gitu bahasanya ya. Nah, jadi setiap kita melakukan keburukan atau kita menyeru kepada orang untuk berbuat keburukan, kita dapat dosa. Yang berbuat keburukan kita dapat dosa lagi, itu gara-gara dari orang yang berbuat dosa. Ya Allah, dosanya berlapis-lapis. Ibu hajatan manggil organ tunggal, jangan tersinggung. Kayaknya banyak penggemarnya di sini. Iya, manggil organ tunggal tuh artis joget apa kagak? Masya Allah bu, saya lagi makan, pernah lagi kondangan. Lagi makan aja dulu, begitu nengok, Masya Allah itu artis di depan saya, pakai androk segini. Saya pengen tukar itu nasi. Bapaknya Pak Ayam apa itu segera bayi itu. Iya kan? Ya Allah, lah buru-buru saya pindah, makin dekat. Bukan pindah jauh, itu pindah makin dekat. Saya pindah jauh. Masih batuk ini. Makin jauh lah. Masya Allah, kita lagi makan, udah di perumahan motor sendiri kan, jalannya sempit, panggung ada di jalan, kita makan ada di jalan di sampingnya. Saya awalnya nggak tahu, nggak. Ya makan saya duduk, ngedeluk, makan. Ngedeluk. Ini nih ngedeluk. Ngedeluk itu bahasa Belanda itu. Ngedeluk. Nah, luk tuh ngeliat, bahasa Inggris. Ngedek. Ya. Begitu kita nengok, udah nggak begini, Masya Allah. Kita lihat dosa. Ya. Orang dilihat sayang. Mana setelan kita kondangan, setelan ustaz pakai peci. Wah, salah banget, kata saya salah kostum ini. Ya Allah. Ya,
Jadi hendaklah mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Orang yang kita sesatkan, yang kita ajak sesat, dia gara-gara kita ajak sesat dapat dosa, kita yang ngajak sesat dapat nanggung dosa yang dia kerjakan tanpa dikurangi. Masya Allah. Kalau ibu, nih saya bukan melarang ibu manggil macam-macam, kalau hajatan bukan. Coba pertimbangin aja. Ibu hajatan manggil order pulang. Yang joget maksiat bukan tuh? Yang joget? Yang ngeliatin maksiat bukan tuh? Berapa orang yang ngeliatin? Banyak. Gara-gara siapa orang ada order tunggal? Gara-gara yang tidak hajat kan? Dipanggil order tunggal udah bayarnya mahal. Wah gila, udah nih bayar 5 juta. Ustadz kena mulutnya sampai berpusut tidak. Paling gopek itu Ustadz udah sama aja dulu bulan purnama itu. Ustadz ya alhamdulillah gopek ceritanya 17 tempat bu kalau gopek. Biasanya cuma 200, 2,5. Alhamdulillah ibu mau gopek. Kata teman alhamdulillah ibu mau gopek. Letumben dapat amplop gopek. Biasanya 200, 2,5. Kadang-kadang cuma gocengan doang 3 biji. Ya syukur kalau di sini gak ada, jangan sampai ada. Nah, ibu udah keluarin duit banyak, ibu dapat dosa. Itu yang nonton pada dapat dosa. Nah, ibu nanggung dosa orang yang nonton. Dapat dosa seperti orang yang coba itu. Banyak kan tuh? Mahal nggak? Mahal. Coba kalau ibu manggil Ustaz Suhal suruh ceramah, apalagi sekarang udah viral di YouTube. Udah subscribe belum? Subscribe apa? Subscribe. Iya, saya jadi subscribe udah. Ya. Panggil Ustaz Suhal, saya gede-gede dia mah. Iya. Kasih aja tuh Ustaz Suhal nih, ceramah sekuatnya ya. Kasih 1 juta. Udah, ceprek udah murahnya. Selama sebelum masih ada mah harus dibeli itu. Wah, ya akan dibahas. Ibu manggil Ustaz Suhal dapat pahala, orang yang dengerin dapat pahala. Ibu pun dapat pahala dari pahala orang-orang yang dengerin itu tanpa ngurangin pahala orang yang dengerin. Itu enaknya berbuat kebaikan. Tapi kalau berbuat keburukan, kita dapat dosa, yang ngikutin kita dapat dosa, juga kita dapat dosa dari orang yang ngikutin perbuatan kita. Nah kata Rasulullah, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa orang yang menyeru kepada hidayah, kepada kebaikan, maka baginya orang tersebut itu adalah sebagian pahala seperti pahala orang, maka orang tersebut dapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, jadi ibu dapat pahala, yang ngikutin dapat pahala tanpa mengurangi pahala ibu. Ibu manggil pengajian ke rumah, ibu dapat pahala, yang datang dapat tanpa mengurangi pahala ibu. Sedikit pun tidak. Bahkan gara-gara orang dapat pahala, kita juga nanti dapat pahala lagi, itu bisa double. Nah, gitu ya. Terus juga di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abdurrahman bin Hilal al-Ajiz al-Jariri an Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi hadisin tawil qala fihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan quswa min ujurihim syai'an. Barang siapa orang yang menganjurkan perbuatan baik di dalam Islam,
menganjurkan perbuatan baik di dalam Islam, ngajak ngaji, ngajak ke majelis taklim, ngasih contoh ke anak doa-doa. Tuh termasuk ngajak-ngajak ngasih contoh perbuatan baik di dalam Islam. Gak usah susah-susah. Ibu ngajarin anak ibu masuk WC kaki kanan, ada pahalanya nggak? Si anak dapat pahala nggak? Kita dapat pahala gara-gara ngajar itu tanpa ngurangi pahala anak. Gampang apa susah? Gampang. Ajarin anak kita kalau makan, nak makan tangan kanan karena itu sunnahnya Rasulullah. Anak kita makan pakai tangan kanan. Anak kita dapat pahala nggak? Dapat. Kita dapat pahala tanpa ngurangi pahala anak. Kita dapat pahala, anak kita dapat pahala tuh. Ya. Jadi barang siapa yang menyeru memberikan contoh kepada kebaikan dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Ya Allah, tanpa mengurangi pahala kita, pahala orang tersebut. Nah terus wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan, barang siapa yang berikan contoh di dalam Islam dengan anjuran di dalam Islam dengan anjuran yang buruk, contoh yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyam tusabin auzarihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh atau menganjurkan di dalam agama Islam ini anjuran-anjuran keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, begitu pun ya. Kalau kita ngajarin orang berbuat maksiat, ya, apalagi di dalam Islam, orang tua nggak bisa ngasih contoh sholat yang benar. Anaknya sholatnya acak-acakan, anaknya dapat dosa, emaknya dapat dosa. Udah tahu anaknya sholat, anaknya sholat 6 rakaat, bapaknya mau yang agak ngerti. Nah, sholat, anaknya sholat rajin. Ditanya berapa rakaat sholatnya asar, kata anaknya, saya mau 6 rakaat. Bagus, lebih dari Ustaz. Ustaz empat emang gak ada apa-apanya. Orang tua bego. Iya, gak ada ilmunya. Tuh, iya, ngasih contoh keburukan di dalam agama Islam, ini dapat dosa. Kita dapat dosa yang ngasih contoh, diikuti dosa orang yang mencontoh setelah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, misalkan begini, makanya saya mah kadang-kadang ya suka merenung. Ini kan banyak nih orang-orang ngikutin artis. Sekarang nih, lebih banyak orang ngikutin artis apa ngikutin kiai? Banyak ngikutin artis. Baju Syahrini, ya kan? Yang banyak simak. Apa namanya yang bintang-bintang, bling-bling. Sendal Syahrini. Orang ada itu sendal Mama Dede. Mama Dede sendal jepit. Iya kan? Kita ini ngikutin artis. Goyangannya ngebor. Sampai orang kampung pada ngebor. Itu kadang-kadang saya mikir, kalau orang sampai misalkan dicontoh oleh orang lain perbuatan yang dipublikasikan, perbuatan yang disebar, kemudian orang lain sampai ikuti dia, kayak apa dosanya? Goyang itik, goyang ngecor, goyang ngebor, ada lagi ngedak, pestal. Ya Allah, tuh goyang gergaji. Bagaimana gergaji? Contohin. Ya Allah, kadang-kadang saya mikir nih ya, kalau lagi bener otak saya, gimana dosanya? Iya, kalau lagi bener, kalau lagi gak bener sama kita lagi gak mikirin. Gimana dosanya? Berapa orang yang ngikutin dia? Artis pakai baju pada merecet. Ya Allah, itu baju orang yang longgar pisan.
Nah saya mah demen. Ya tahu, kita tahu. Ya Allah, kadang-kadang ini gimana sampai diikutin orang. Remaja kita berapa yang gandung sama artis, berapa yang gandung sama kiai, sama ustad. Lebih banyak sama artis. Artinya artis jadi panutan, artis diikutin. Sementara yang diikutin bukan yang benar. Yang diikutin dapat dosa, yang diikutin dapat dosa. Gara-gara dia ngajarin goyang ngebor, sekampung ngebor semua. Allah, iya kan? Gara-gara dia ngajarin goyang itik, bebek sekandang digoyangin pakai dia. Iya kan? Goyang itik siapa goyang itik? Si Gotik. Bebek saya mirip dia tuh. Bebek saya mirip Gotik. Kata saya sepikir-pikir lah, bebek saya mirip si Gotik. Lep. Lagi ini baru pelanggaran. Sebut nama nggak boleh sebut nama. Iya, gara-gara dia tuh, sampai bebek kita ngikutin dia goyangan. Kalau yang kami kayak Kalau gaya kami mah sehat. Kalau gaya kami mah sehat. Yang dagang agak sehat sampai sekarang ini. Aduh masih meriangin baik. Ya Allah. Ya. Jadi begitulah. Makanya kita ini dalam hidupku, kita ini dalam hidup berusaha selalu berbuat baik dan mudah-mudahan kebaikan kita dicontoh orang. Tuh. Ibu gak usah macem-macem, keluar dari rumah pakai busana yang rapi. Ya Allah, ibu itu merapi, apa yang ngikutin? Tuh, walaupun ibu gak tahu, ibu gak nganjurin, tapi ibu jadi contoh. Ibu dapat pahala, yang ikutin dapat pahala, tanpa ngurangi pahala ibu. Misalkan ibu rajin ngaji istiqomah setiap malam, Sabtu ke sini, akhirnya orang jadi aduh, ikutin ibu itu aja dah. Malam Sabtu apalagi dilihat pulang ibu minyak. Udah lama banget gak ada minyak-minyaknya ya. Sampai pada seret jalanan. Kalau ada minyaknya gak ada pelincinya. Ada. Alhamdulillah sekarang ada Bu. Mudah-mudahan dapat semua. Tidak, kalau nggak dapat jangan mampir ke warung. Ya, tuh. Setiap kita mendapat memberi contoh dalam perbuatan kebaikan. Nggak usah kita menggusah kayak Nabi, nggak bisa, susah. Yang kecil-kecil, ngomong kagak sembarangan. Ini kadang-kadang ngomong depan anak sama laki kayak ngomong sama musuh. Akhirnya lah anak kita nyontoh. Gara-gara emak yang begitu tuh anaknya jadi ikut-ikutan. Sama laki, bapak manggil-manggilnya. Dasar lu laki budek, laki bego banget. Lah anak kita akhirnya bapak ayah bego, ikutin siapa? Moyangnya. Iya. Tuh, kita dapat dosa, anak dapat dosa. Ya Allah, kita juga dapat dosa gara-gara diikutin kita. Nauzubillah ini. Udah kita mah tinggal bagaimana berbuat baik itu aja. Pertama dari ucapan, sama siapapun ngomong kudu sopan. Ya. Sama laki apalagi. Kadang-kadang orang mau sopan begitu sama laki aja kata pelotot baik. Sono jemaah wahyu. Bukan orang mana-mana, bukan. Ya Allah, sama orang mau sopan banget. Bapak mau kemana Pak? Kalau nanya orang, di dalam laki, lu mau kemana Bapak lu? Halo, ya Allah. Begitu bapaknya lakinya di ada asal laki budek. Oh, itu budek sampai ini banget medok budek. Tuh. Kita mah kadang-kadang begitu akhirnya dicontoh anak kita. Enggak, anak kita tetangga kita nyontoh, sampai mertua nyontoh. Oh, gue ngikutin mantu banyak.
Kayak mantu gua gaul banget itu. Ya Allah. Maka tugas kita sekali lagi banyakin perbuatan baik. Kalau bahasa kerennya jadi inspirasi, jadi contoh dalam berbuat baik dan hindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Apalagi itu nanti jadi contoh, dicontoh anak kita, dicontoh cucu kita, dicontoh ponakan kita, dicontoh tetangga kita. Ya Allah, kita dapat dosa, yang nyontoh dapat dosa tanpa mengurangi dosa kita. Atau kita dapat dosa gara-gara dicontoh orang yang melakukan taat itu. Ya, sama tetangga, jangan pada jeraga-jereget baik. Tahu jeraga-jereget? Agak akur sama tetangga. Akhirnya tetangga yang lain kayaknya berantem sama tetangga enak nih. Nyontoh, nyari masalah. Tuh, jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan, hindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kita khawatir nanti kita jadi model, jadi percontohan, diikutin orang. Keluar rumah rapi. Ini kadang-kadang keluar rumah rapi tidak dalam rumah, pakai daster doang. Ya Allah, ya kan? Udah pada sobek dah. Peniti lagi. Ya Allah. Main peniti lagi. Kadang-kadang pakai jilbab, ada orang pakai jilbab pakai waktu. Kalau kerja pakai jilbab, kira di rumah celana buntung. Embrat. Masya Allah. Tuh, ya kan? Kira di kerja apalagi kondangan. Jilbab 3 susun. Jilbab. Takuk sono. Takuk sini. Terakhir, itu di leher. Ambil cekek. Itu pakai jilbab. Orang cukup pakai jilbab. Kacamata yang sudah gigit. Yang sekarang bukan ditutupin. Masya Allah. Itu kalau kondangan. Tidak nama laki. Udah balsam mulu badan. Ya Allah. Ya kan. Begitu dicium mulut bawang putih. Waduh. Aduh. Ditanya, Neng, mulut bawang putih. Tadi bang tetangga masuk angin saya sembur. Habis dicop. Aduh, didukun. Aduh. Ya Allah. Tuh. Bagaimana kalau nanti anak kita ikutin kita kelakuan emaknya, kelakuan bapaknya. Bapaknya sama bini pelanat pelotot baik. Sama perempuan lain mah lemes kalau ngomong. Mana po? Mampir po? Gila nama bini. Soalnya bikin kopi. Masya Allah, agak lembut-lembutnya. Iya. Jangan begitu juga Pak. Ya, kasih contoh buat bini kita, karena bini kita makhluk kita. Nanti kalau dia yang kasih contoh, kita kasih contoh, insya Allah kita dapat pahala. Jadi tugas kita bagaimana kita melakukan perbuatan yang baik-baik, karena ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah nih, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, berbuat baik, nyontohin berbuat baik, ngajak orang berbuat baik, itu sunnahnya Rasulullah. Ngajak orang ngaji ke majlis, sunnahnya Rasulullah. Ibu datang ke majlis, sunnahnya Rasulullah. Di saat orang lain gak mau datang ke majlis, orang lain gak mau ngaji, orang lain ogah kumpul di majlis ilmu, ibu masih berpegang teguh terhadap pendirian ibu bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah, maka kata Rasulullah, bagi orang tersebut pahala 100 orang mati syahid.
Oh, gak main-main ini ngaji nih. Biar kita ngaji gorengannya kayak begini kayak gorengan. Saya tadi gorengan pada meriang kami ini. Bakwan, orang jelas bentuknya. Kata orang Lampung. Monyet. Ya Allah, kata orang Lampung, kemudian dia baru monyet. Ya Allah, kecil pisang. Tuh apa begini? Ya Allah, merengket begini. Makanya orang tega saya mah. Zolim makan di bawah begini. Bawah lebih sakit dimakan baik. Ya Allah, biar gorengannya kayak begini. Orang apa ya? Orang pantes romannya. Tetap pahalanya luar biasa. Di saat orang lain gak mau datang ke majelis ilmu, sibuk urusan medsos, sibuk urusan TikTok, sibuk urusan WA, sibuk urusan YouTube, ibu masih mau datang ke majelis ilmu karena berprinsip bahwa ini adalah sunnahnya Rasulullah, maka pahala bagi ibu, pahala bagi bapak seperti 100 orang yang mati syahid. Masya Allah. Pengorbanan di dalam Islam, puncak pengorbanan manusia apabila sudah berani mati di medan perang. Ibu cuma duduk doang, biar kata gorengan yang udah lahir begitu. Kalau ikhlas, dasarnya ikuti Nabi, pahalanya 100 orang mati syahid. Gak usah gugur di medan juang, gak usah kehilangan nyawa, gak usah meneteskan darah, gak usah kehilangan harta. Duduk di majelis ilmu berprinsip sudah jarang orang yang mau ngikutin sunnah Nabi. Saya harus tetap ikut sunnah Nabi. Udah jarang orang yang gak mau ikut ulama. Saya harus tetap ikut ulama. Prinsip ibu pegang seperti itu, berdasarkan kesadaran seperti itu dan ikhlas karena Allah, pahala ibu 100 orang mati syahid. Coba ibu mau kalau saya suruh perang? Ayo main bacok-bacokan, main pedang-pedang atau memang mau bedil-bedilan lawan orang kafir, mau kagak? Kagak mau, takut. Iya kan? Udah berkorban nyawa, orang-orang tidur kita kagak. Ayo gerilya di tengah hutan kayak pejuang-pejuang zaman dulu. Ya, pejuang-pejuang kita nih membela negara, bela agama luar biasa. Kita nggak usah capek kayak gitu. Kita berpegang teguh ngikutin sunnah Nabi. Di saat tetangga kita udah ogah ngaji, saudara kita udah ogah ngaji, suami kita udah ogah ngaji, istri kita udah ogah ngaji, kita tetap ini adalah sunnahnya Rasulullah, ikhlas karena Allah, pahalanya 100 orang mati syahid. Ya Allah, mau malam Sabtu depan ngaji lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita bersama saudara jemaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalid bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya kita harus ingat bahwa duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, untuk selanjutnya